Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menati Sulistiawati, NIM D1A210163. Di sini saya akan menjelaskan tentang wanita bekerja menurut pandangan Islam. Apakah wanita boleh bekerja? Sebenarnya dalam Islam tidak ada larangan bagi wanita bekerja. Ada alasan wanita untuk bekerja, salah satunya seperti membantu suami untuk menopang perekonomian keluarga. Dalam Islam juga menjadikan laki-laki sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi segala keperluan istri dan keluarganya, menyelesaikan segala kepentingan yang ada di luar rumah. Para lelaki itu pemimpin bagi para wanita atau istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka yang lelaki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka yang lelaki telah memberikan nafkah dari harta mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Peran wanita muslimah yang berkarir pada masa sekarang. Islam menganjurkan umatnya untuk menikmati dunia dan apa yang ada di dalamnya dengan syarat tetap berada dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Islam bahkan mengharuskan manusia untuk memanfaatkan semua yang baik yang disediakan oleh Allah, karena semua itu penopang kesejahteraan. Di era globalisasi, tentu diperlukan perumusan ulang peran wanita yang relevan dengan tantangan zamannya. Mengingat perubahan zaman demikian cepatnya, dan perubahan tersebut menawarkan nilai-nilai baru yang mungkin tidak serasi sebagai penampiasan sehingga tidak terjadi kekosongan nilai anomi. Peran wanita sebagai pelaku utama sosialisasi primer tidak dapat disangkal. Warga yang mendapat sosialisasi primer yang baik dan biasa memiliki perilaku dan sikap dasar yang baik. Dapat dijelaskan dalam Al-Quran di bawah ini. Islam tidak melarang wanita bekerja. Telah tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Allah SWT berfirman, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kalian, maka Allah, Rasulnya, dan para mukminin akan melihat pekerjaanmu. Selanjutnya, seorang istri boleh-boleh saja bekerja, namun harus mengetahui rambu-rambunya. Pertama, suami mengizinkannya. Kewajiban kepada suami tidak boleh teledor tempat terhormat. Jawab Buya Yahya. Sebagai seorang istri yang bekerja harus mendapat izin dari suaminya dan juga melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Ada 4 syarat istri bekerja dalam Islam. 1. Syarat istri bekerja dalam Islam yang pertama adalah pekerjaan yang dilakukan memang memerlukan tenaga perempuan, seperti suster bagi pasien perempuan, pekerja salon khusus wanita, dan lainnya. Syarat yang kedua bekerja dalam Islam yang kedua adalah suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga mengharuskan Islam untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Syarat yang ketiga istri bekerja dalam Islam yang ketiga adalah pekerja yang dilakukan sang istri tidak menggugurkan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang keempat, syarat istri bekerja dalam Islam yang keempat dan yang paling penting adalah istri telah mendapatkan izin dari suami untuk bekerja. Iman An-Dasuki 1230 Hijriah menyebutkan perempuan itu tidak wajib menenun baju, menjahitnya, lantas menjualnya agar mendapatkan upah, sehingga uang hasilnya diberikan kepada suami untuk nafkahnya, karena hal itu bukanlah bentuk khidmat yang wajib bagi perempuan, tapi itu termasuk bekerja. Padahal perempuan tak wajib bekerja kecuali jika perempuan itu melakukan dengan sukarela. Muhammad bin Ahmad Al-Dasuki Al-Maliki 1230 Hijriah, Hasyiyah Ad-Dasuki Beirut Dar Afrik 1414 Hijriah, juz 2 halaman 511. Abdul Halim Abu Syukah dalam kitab Tahrir Al-Mar'ah Firas Al-Sisalah mengemukakan bahwa Islam telah mengatur peran wanita dalam kehidupan sosial dengan etika yang sempurna. Etika tersebut memiliki karakter
sebagai berikut. Pertama, etika tersebut tidak menghambat proses keseriusan hidup serta tetap mempertahankan akhlak dan harga diri manusia. Kedua, etika tersebut menumbuh kembangkan kesejahteraan dan kemakmuran, menjauhkan manusia dari kemungkaran sekaligus menempanya sehingga tidak terseret arus. Dampak individual wanita karir. Di era informasi saat ini dampaknya orang susah tidak lagi menghiraukan nilai-nilai agama, juga tidak mengenal nilai-nilai budaya bangsa sehingga menimbulkan gegar budaya. Mengapa terjadi demikian? Karena wanita sebagai pusat peradaban tidak menjalankan fungsinya sebagaimana layaknya. Orang boleh maju tetapi harus konsisten, istiqomah terhadap nilai-nilai luhur. Bekerja di rumah dan di luar rumah adalah karir yang dibutuhkan adalah menghayati pekerjaan dan melakukannya penuh tanggung jawab. Muslim yang baik adalah yang tekun terhadap profesinya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, dari kebaikan sifat seseorang mukmin adalah yang tekun terhadap semua pekerjaannya. Wanita yang bekerja di luar rumah banyak yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik, sehingga cukup banyak yang enggan memberikan kedudukan penting atau yang memerlukan tanggung jawab dari wanita, karena seringkali mereka punya banyak alasan yang membuat tugas mereka tak berjalan mulus. Tatkala anak mereka sakit terpaksa tidak masuk kantor, tatkala cekcok dengan suami mereka terlambat datang, dampak karir dan menimbulkan beban ganda yang melelahkan dan menyita perhatian. Maka bila wanita bekerja di luar rumah, ia harus mempunyai seorang yang dapat dipercaya untuk mengurus anaknya. Kecuali jika sakit keras, tentu ayah dan ibunya harus turun tangan meskipun bekerja di rumah atau di luar rumah. Secara individu, ia harus menyusun jadwal waktu dengan penuh disiplin. Wanita yang membangun adalah wanita yang tahu mengatur waktunya, mengurus rumah tangga seefisien mungkin. Bila karir tak dapat dielakkan, tentu manajemen rumah tangga terabaikan, tugas berantakan, pendidikan anak jadi telantar, kasih sayang tersia-siakan, dan akhirnya pramuwisma yang mengendalikan rumah tangga. Nyonya rumah amat tergantung pada pramuwisma. Walau ia kurang sopan pada tuan rumah dianggap membiasa, secara tidak langsung turunlah harkat kewanitaannya di tengah-tengah keluarga. Dampak sosial wanita karir. Menjadi wanita memang menyenangkan, apalagi wanita muslimah. Muslimah berarti wanita yang telah diseleksi oleh Allah untuk menerima hidayahnya dan menjalankan kehidupan sesuai sunnah Rasul. Pada waktu Rasulullah SAW masih hidup, kaum wanita merasa angin segar dalam kehidupannya. Setelah sebelumnya para hidup teraniaya, tidak mendapatkan hak yang semestinya. Kehidupan wanita pada saat itu teruntung dibandingkan dengan wanita sekarang pada umumnya, karena muslimah relatif hidup dalam komunitas masyarakat yang memahami nilai Islam dengan baik. Hidup mereka betul-betul tersanjung karena mereka hidup sesuai fitrahnya. Berbeda dengan sekarang, ketika banyak wanita menuntut emansipasi persamaan derajat, boleh dikatakan kehidupan wanita sekarang berada di tengah komunitas yang tidak memahami nilai-nilai Islam. Ini menyebabkan ketidaknyamanan dalam hidup mereka. Abad ini tak lagi dikenal era nuklir, melainkan era informasi. Era ini membawa tantangan yang tak kurang bahayanya bagi manusia, khususnya muslim. Dengan kian canggihnya Islam, pengetahuan dan teknologi, arus informasi semakin deras membanjiri dunia Islam karena jarak dan waktu tidak lagi menjadi kendala. Sementara itu, kian banyak muslim dan muslimah yang tidak memiliki furqan. Sebagai akibatnya terjadilah penyerapan budaya dan informasi tanpa selektif.
Dampak positif wanita karir. Dampak positif bagi karir wanita muslimah akan membawa kemaslahatan umat pekerjaannya, bukan untuk publikasi, namun semata karena Allah. Lantaran kepribadiannya, ia bersegera melaksanakannya lebih baik dan tampil bersama ahlul khair dengan berdoa, "Ya Allah, jika kau tolong aku, maka selamatkanlah dianmu, dan bila kau hinakan aku, maka dianmu menjadi terhina." Itulah dampak positif yang juga dinantikan oleh generasi demi generasi, sehingga dapat mengambil keteladanan yang normatif, islami, dan arif. Sementara dari sisi materi hanyalah sebagai sarana bersedekah dan amal saleh. Bila istri bekerja untuk membantu suami adalah pahalanya lebih besar dari nafkah fisabilillah. Jadi karir yang dilakukan karena desakan ekonomi, sementara ia memiliki potensi untuk membantu meringankan beban keluarga, itu diperbolehkan sebab merupakan sedekah. Dampak negatif wanita karir. Kalau kita melihat kiprah wanita dalam sejarah kemanusiaan dan segala sepak terjangnya, hari ini rasanya statement tersebut dapat dibenarkan. Sejarah masa lalu umat manusia di sana sini penuh penyelewengan kaum wanitanya. Dari sisi lain dapat kita saksikan bahwa penyelewengan para laki sering terkait dengan keberadaan wanita. Contohnya kisah pembunuhan pertama di dunia, di mana Qabil membunuh saudaranya Habil, itu karena persoalan wanita. Wanita memang bisa menjadi subjek sekaligus objek kedurhakaan kepada Allah. Pelacuran misalnya menurut beberapa pakar adalah bisnis manusia tertua. Sejarah juga mencatat nama-nama seperti istri Nabi Lut, Nul, Zulaika yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Namun terdapat kesalahan pada tataran hukum dan perundang-undangan. Diskriminasi terhadap kaum perempuan di Indonesia pada level praktis memiliki pembenaran. Nur Syahbandi menceritakan nasib perempuan di Indonesia yang masih akrab dengan diskriminasi, yang menunjukkan dari sektor ketenaga kerjaan kaum perempuan kerap diperlakukan tak adil, dari soal gaji, kesempatan, hingga persepsi umum. Dewasa ini penyelewengan wanita terhadap syariat Allah semakin menjadi-jadi. Runtutannya mungkin dapat kita mulai pada gagasan emansipasi wanita yang dicanangkan oleh musuh-musuh Islam. Gagasan ini jelas sangat fatal karena hal itu berarti mengalihkan wanita dari tugas utamanya untuk mendidik anak-anak dan mencabut wanita dari akarnya, yaitu uruma. Akibatnya generasi mendatang sudah dapat kita ramalkan sebagaimana petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran. Artinya maka datanglah sesudah mereka generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat, maka kelak mereka akan memenuhi kesesatan. Surat Al-Maryam ayat 59. Wanita karir menurut Islam di dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum, dan bahasa Arab kata Islam mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan. Kebiasaan agama memang membawa aturan-aturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi orang, dan menguasai diri seseorang dan membuat ia tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran-ajaran agama. Agama membawa kepada kebajikan-bajikan yang kalau tidak dijalankan oleh seseorang menjadi hutang baginya. Dalam Al-Quran, manusia berulang-ulang diangkat dan direndahkan derajatnya. Mereka dinobatkan jauh mengungguli alam surga, bumi, dan bahkan malaikat. Tetapi pada saat yang sama manusia bisa tak berarti dibandingkan
dengan setan, terkutuk, dan binatang. Manusia sebagai makhluk yang mampu menaklukkan alam, namun mereka juga bisa menjadi makhluk paling rendah. Syariat Islam tidak melarang wanita bekerja selama adab syar'i tetap dijaga, tidak terjadi ikhtilat antara pria dan wanita sehingga secara minim tidak produktif. Perlu diketahui bahwa busana muslimat akan awal satu langkah untuk membentuk pribadi yang luhur untuk kesempurnaan ibadah dan akhlak. Dalam agama Islam ada beberapa tata krama seorang wanita yang memiliki aktivitas di luar rumah. Di antaranya 1. Tidak keluar rumah kecuali seizin suaminya. Hendaknya ia keluar dengan tidak sehias mencari jalan yang sepi dan tidak di tempat ramai. Menjaga suaranya agar tidak mengundang nafsu laki-laki. 2. Menjaga kehormatan suaminya serta mendukung dan mendorong pekerjaan suaminya, tidak berniat mengkhianati suami dan hartanya. 3. Senantiasa memperbaiki dirinya dan mengatur rumah tangganya dengan baik, tidak melupakan kewajibannya sebagai hamba Allah dan sebagai seorang istri. 4. Senantiasa merasa cukup dengan pemberian suaminya dari rezeki yang diberikan Allah. 5. Hendaknya ia mendahulukan hak suami dibandingkan hak dirinya dan sahabatnya. 6. Tidak mengungkit-ungkit kesalahan suami. 7. Istri tidak membangga-banggakan kecantikannya dan melecehkan keburukan suaminya. Jika ada seorang wanita yang memiliki pendidikan tinggi dilarang oleh suami untuk bekerja, maka tidak ada masalah. Lanjut Buya Yahya. Meski begitu, suami tetap harus memaklumi dan meridhoi jika kewajiban sang istri tidak terpenuhi. Karena jika harus bekerja, istri juga harus bekerja di tempat yang terhormat, seperti halnya tidak ada zina dan tidak membuka aurat. Yang terpenting takut kepada zina, takut yang diharamkan oleh Allah dimanapun ada berada akan aman karena rasa takwa kepada Allah yang membentengimu. Biarpun hidup di tengah-tengah kehancuran, ketahuilah kita akan tetap terjaga. Tutup Buya Yahya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.